Halo, selamat datang kembali di channel saya Visi Denny. Ini video curhat saya tentang nasib teman-teman tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri ini. Saya pengen berbagi cerita tentang kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang cari nafkah di luar negeri. Ini dari detiknews.com di tahun 2021, 29 Juli. Ini ada TKW dari Cianjur disiksa majikan di Bahrain ya. Lalu berita tanggal 26 Maret 2021 juga ada TKW ya, itu disiksa juga. Oke. Lalu ada cerita dari Singapura ya, ada TKI ya, dipaksa makan kapas kotor, rontokan rambut di kamar mandi. Ini berita tahun 2021 nih, Mei ya. Dan lalu ada berita Desember juga ya, TKI di Malaysia disiksa dari sini. Ini berita Desember 2020 nih ya. TKI di Malaysia disiksa, luka sayat dan bakar di sekujur tubuh nih. Nah, ada pertanyaan yang penting nih sebenarnya yang tanyain di BBC News Indonesia nih. Kenapa kekerasan seperti ini terus berulang gitu? Nah, menurut pandangan saya, teman-teman dari Indonesia yang cuma lulus SD, bisa lulus SMP, yang kalau kerja di Indonesia itu ya misalnya dapat gajinya seberapa sih, itu rela itu untuk kerja di luar negeri ya, dapat gaji yang di bawah standar orang lokal ya, untuk mengerjakan pekerjaan yang sama ya, tapi kita masih mau. Karena apa? Karena nilai daya beli rupiah kita sebenarnya sumber masalahnya. Nilai rupiah kita ini yang sebenarnya nggak kuat. Kenapa daya beli rupiah kita ini nggak kuat? Kenapa daya beli rupiah kita ini nggak sama dengan negara-negara tujuan TKI ini? Contohnya Uni Emirat Arab ya, contohnya Taiwan. Ini saya kasih contoh negara-negara tujuan TKI dia, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Malaysia. Kenapa uang mereka punya daya beli yang lebih daripada uang rupiah kita? Nah, aneh nih. Padahal bahan uangnya sama-sama kertas dan plastik, ya enggak? Kenapa beda daya belinya? Coba ada teman-teman mahasiswa ekonomi yang bisa diskusikan ini sama dosennya mungkin ya, mungkin para dosen ekonomi ya atau profesor ya yang bisa ngejelasin, atau mungkin teman-teman yang pernah baca ya tentang hal ini, coba berbagi pendapat nih di sini. Kenapa uang rupiah kita daya belinya jauh di bawah uang negara lain? Tuh. Makanya jadi teman-teman dari Indonesia nih rela kerja di Taiwan misalnya, dapat gaji yang orang Taiwan sendiri nggak mau dapat gaji segitu kalau ngerjain pekerjaan itu gitu. Tapi kita rela karena apa? Uang itu kalau di Indonesia itu bisa beli banyak gitu. Sebenarnya gimana sih aturan cetak uang rupiah kita ini? Oke, kita lihat ya. Ini ada file yang saya temuin ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang pengeluaran uang Republik Indonesia. Oke. Nah, di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 ini, di pasal 1 itu di situ disebutin bahwa nilai rupiah ditentukan 10 rupiah uang Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat 5 gram. Jadi aturan awalnya uang Republik Indonesia dikeluarin ini, setiap 10 rupiah itu daya belinya itu setara dengan 5 gram emas. Atau setiap negara mencetak uang 10 rupiah, itu negara nyiapin 5 gram emas sebagai jaminan uang tadi.
Ini kalau memang saya salah nih, bisa mohon dikoreksi ya sama teman-teman ya. Karena menurut saya, kalau kita masih pakai aturan yang dikeluarin tahun 1946 ini, kita nggak perlu kerja ke luar negeri untuk jadi babu, jadi kuli kasar, ya. Kita cukup kerja di Indonesia, dan daya beli kita akan sangat tinggi gitu. Bayangin kita digaji 100 rupiah kalau pakai undang-undang ini, itu sama dengan daya beli 100 rupiah tadi punya daya beli 50 gram emas atau 200 rupiah. 200 rupiah tadi punya daya beli 100 gram emas gitu. Lalu kenapa ini nggak dipakai lagi? Nah, apakah ada undang-undang yang membatalkan ini? Nah, undang-undang ini batal misalnya. Kenapa dibatalin? Kan jadi semrawut sekarang ya. Makanya jadi teman-teman dari Indonesia, kita rela untuk jadi babu, jadi tukang ini, tukang itu. Dan ini bukan berarti ini pekerjaan yang nggak boleh kita lakukan gitu ya. Bukan gitu maksud saya. Tapi maksud saya, sumber masalah dari banyak TKI yang disisa di luar negeri ya, tapi tetap kita ngirim ke sana ya karena itu, karena gulanya tuh ada di sana, gulanya tuh ada di luar negeri itu. Nah, kita kan semutnya nih ya, ada gula ada semut lah, berarti semutnya otomatis tarik ke gula terus gitu. Padahal kita menurut undang-undang ini gulanya tuh ada di kita gitu. Kenapa kita nggak pakai undang-undang ini? Nah, memang di Indonesia banyak masalah, sumber utamanya banyak, ada masalah korupsi ya, ada itu banyak lah. Tapi topiknya kali ini saya pengen ngebahas tentang uang, karena salah satu sumber masalah ini ya uang ini. Kenapa kita nggak pakai undang-undang ini gitu? Karena nggak dipakainya undang-undang ini, makanya kita kesulitan di berbagai bidang di pembangunan negara Indonesia ini. Kesulitan di research and development, kita nggak punya dana besar ya, karena kemampuan rupiah kita ini kecil dibandingkan negara lain. Jadi kekuatan APBN kita yang 10% ini dibandingkan 10% dari APBN Amerika Serikat misalnya, beda jauh kekuatan untuk risetnya. Kenapa? Padahal kalau kita pakai Undang-Undang Nomor 19 ini, ada kemungkinan besar kita punya bisa membangkitkan kembali kekuatan di research and development, okay? Bisa bayar ilmuwan lebih layak, ya? Bisa jadi daya tarik orang lain juga untuk investasi di negara kita, karena daya beli masyarakat Indonesia ini yang jadi kuat ya. Kalau kita pakai undang-undang ini berarti daya beli kita kan tinggi kan, orang-orang akan pengen investasi di negara kita dong, nah, gitu. Tanpa kita menjadi budak gitu. Terima kasih.